setiap orang itu punya trauma. Betul, setuju. Setiap orang tuh punya trauma, dan seperti buku yang kita bahas dari Arthur Brooks yang collab sama Oprah tuh, What Had Happened to You. Dia bilang gitu. Kadang-kadang kita ngelihat rekan kerja kita di kantor tuh defensif, suka marah-marah gitu. Kita mikir, kenapa sih dia punya problem rumah tangga? Enggak, sebenarnya baseline-nya itu adalah trauma. Biasanya karena mungkin pernah dilukai oleh orang tua, oleh waktu masih kecil, pernah mengalami pelecehan atau perundungan. Jadi mereka kayak guarding their self gitu. Atau orang-orang yang kayaknya gampang burn out di pekerjaan gitu. Abis semua aku kerjain, semua dikasih ke aku, sementara buat atasannya dia, gue tuh nggak nyuruh lu loh gitu. Kayak sulit bilang enggak. Itu tuh juga sebetulnya dasarnya karena punya trauma gitu. Jadi kayak pengen memuaskan semua orang gitu. Jadi kayaknya semua pengen dikerjain, trying so hard to prove yourself. Itu juga dasarnya trauma. Makasih udah spark gue. Gue jadi keinget mau bahas apa. Nyambung nih. Gue mau bertanya sama lo ya. Bagaimana seharusnya kita menghadapi orang-orang yang penuh dengan trauma seperti itu? Di pekerjaan, di pertemanan, di pergaulan gitu ya. Karena nggak jarang kan lo pasti menemukan orang-orang seperti itu. Yang bitter, yang segala-gala tuh dianggap salah sama dia. Yang kayaknya nggak bisa banget lihat orang tuh bersinar. Ya, apa-apa dimarahin, apa-apa tuh bukan dimarahin, apa-apa tuh dibawa berantem gitu. Ya, dijadiin hal. Iya, dijadikan perihal. Gimana kita cara menghadapi itu? Ada yang bilang katanya let them aja kak. Ada yang bilang dijauhin aja nggak sih om? Ya, gimana? Gue mau tanya deh sama lo. Karena menurut gue ternyata ya hal-hal seperti itu tuh tidak bisa kita hindari lo dalam hidup. Kalau ada yang bilang gini, dimaklumin aja kak. Tapi ya, dimaklumin ganggu juga lo lama-lama. Memang. Terutama kalau kita harus mau tidak mau tetap berinteraksi sama mereka. Nah, itu dia. Mau nggak mau, lo harus berinteraksi sama mereka. Mesti gimana? Nggak cuma berinteraksi, lo harus bekerja sama dengan mereka. Ya kan lo nggak mungkin bekerja sama kalau lo tidak berinteraksi kan. Iya, maksud gue kan berinteraksi bisa aja cuman kayak ya udah misalnya weekly seminggu sekali misalnya gitu. Ini on a daily basis lo kerja bareng dia mungkin. Iya. Kalau yang tadi ada yang bilang gini, let them gitu. Pasti kamu membaca bukunya Mel Robbins judulnya Let Them. Jadi Mel Robbins podcaster psikologis itu baru menelurkan buku ayam kali ya. Baru bikin buku judulnya Let Them. Dia memperkenalkan teorinya dia, Let Them teori. Nah dia bahas tuh salah satu chapternya di wawancaranya dengan Oprah. Udah di mana-mana sih wawancaranya. Dia bilang, ya intinya tuh teori ini tuh kalau lu ketemu hal yang nggak nyaman buat lo, orang yang sama seperti tadi, yang punya isu. Sekarang kan semua orang punya isu ya, mengganggu keharmonisan pikiran lo. It is prinsipnya dia, bukan it is not your job to fix them, itu satu. Sama cukup deh, biarin aja, let them. Nah, kembali ke pertanyaan lo, mungkin agak susah dibayangkan kalau lo harus bekerja sama, bahasa lo. Bekerja sama dengan orang tersebut. Kalau gue ya, dari pengalaman gue, gue pernah tuh punya sahabat yang kemudian kerja bareng sama gue, dan nature-nya dia seperti itu. So I know by first hand experience how draining that kind of energy can be. Iya, salah aja semua hal tuh. Kayak bahkan gini, kalau semua hal salah, menurut gue masih bisa gue pakai teori let them kayak ya udahlah. Tapi ini tuh udah nyampe ke tahap semua hal diberantemin sama dia.
Hmm. Itu bingung sih, kayak kenapa ya? Kenapa semua hal ini harus dibikin berantem gitu? Hmm. Iya, negatif vibes terus. Iya, bener. Kayak kenapa ya? Kenapa ya? Bahkan ketika dia masuk aja tuh udah kayak, aduh, nggak enak nih. Ah, yes. Yang lu tahu kan aura-aura yang dia masuk ke dalam ruangan, satu ruangan itu jadi nggak enak auranya. Heeh, heeh, Hmm. heeh. Kalau kalau gue ya, yang gue lakukan adalah ketika gue harus kerja bareng sama orang seperti itu, mau nggak mau harus gue hadepin kan. Betul. Yang pertama kali gue lakukan adalah I guard my energy atau mungkin emosi gue harus siap dulu. Emosi gue tuh harus 100% selalu. Hmm, Sehingga ketika emosi gue 100% fully charge, gue nggak akan terpengaruhi dengan energi negatif dia. hmm, Tapi gue kan juga manusia. Emosi gue tuh nggak selalu 100% siap loh. betul. Ketika emosi gue misalnya lagi 60, gue lagi capek, kurang tidur, I have my own problems that particular day. Ketika dia mulai menularkan energi negatifnya, I stay away. Iya, Dan ketika dia memberondongi gue dengan energi negatifnya dia, nah gue mulai tuh menjaga jarak dengan kalimat, Bo, sorry Bo, hari ini gue nggak bisa deh kayaknya menanggapi negatif lo. oh iya, Gue ngomong, ya Nek, kalau bukan lu siapa dong? Ya Bo, nggak tiap hari dong gue bisa jadi tameng lo. iya. Cari orang lain kali. Yes. Atau kalau gue dengan cara bercanda, gue variasi gitu dengan cara bercanda. Bo nggak capek Bo ngomel mulu. Pegel deh ngedengerin lo ngomel. Gue aja ngedengerin yang pegel. Iya, iya sih. Mungkin ya, mungkin ada waktunya untuk dikasih tahu aja gitu. Udah kali udah ya. Yes. Jaga jarak, Bo. Mm-mm. Karena menurut aku ya, Wet, ya kadang-kadang orang-orang seperti itu tuh mereka tahu loh kalau mereka tuh negatif. Oh iya, Yes, they know. they know. Dan bahasa gue, mereka menembakkan peluru negativity-nya ke kita karena mereka tuh perlu temen, Bo. Remember, first rule, people need to be seen, need to be heard. Mereka tuh butuh perhatian, Bo. Iya, Sementara iya, setiap hari kita punya jatah buat merhatiin dia kan? iya, iya, iya ya. Kayak sebenarnya tuh kayak constantly aja mereka harus diperhatiin gitu. Sementara kayak enggak, ini harus dibagi-bagi perhatiannya gitu. Yes. Nah, makanya Yes. di teorinya Mel Robbins, let them itu maksudnya gini, kalau lu lagi nggak bisa menanggapi dia, misalnya gue nih kerja bareng sama lu lagi mau menembakkan peluru-peluru negatif lu ke gue akan diam aja, gue nggak akan mau menanggapi, Wet. Iya. Ini bagus nih. Underscore Ri. Yinzi dulu. Yinzi bilang gini, misery loves company, Kak. Satu ya. Ri bilang gini. Ini gue banyak menemukan gini. Kalau mereka berdalih, ya emang gue begini orangnya gimana dong? Tuh yang model-model kayak gitu ya, kayak ya harus berubah sih. Tapi get this, it's not your responsibility to change them. Iya, Itu benar. maksudnya let them teori. Ngapain Iya. lu menanggung beban tersebut? Mereka harus berubah sih, Kak. Bro, bukan tanggung jawab lu. Tanggung jawab lu cuman terhadap diri lu aja. Selamatkan diri lu dulu. Iya. Gue bahkan bahas gini udah capek loh. Ya kan? Karena lu udah ngebayangin orang-orang tersebut, right? Heeh. Belum ngadepinnya udah capek kayak gitu. Kita ganti topik. Terakhir ya. Gue bahkan ya Iwet ya, mungkin karena gue orangnya tuh suka bercanda, tapi cara bercanda gue sinis gitu ya. Gue pernah tuh berhadapan orang sama yang gitu. Semua kerjaan tuh salah. Datang on time salah, telat salah, lampu salah, kamera salah, internet salah. Gue gini, Bo, kalau semua salah mendingan lu resign nih, nggak usah kerja. Iya, Nah aja Beb. Gue gitu. bener. Gue setuju sama lo. Makanya ya kita selalu ada orang-orang seperti itu di sekeliling kita. Emang paling bener ya udah set boundaries itu udah paling bener sih sekarang. Ya, either lo bilang bahwa
nggak ya, gue nggak bisa nih sama lo kayak begini terus-terusan. Ada banyak hal yang harus gue kerjain. Hidup gue nggak cuma nanggepin lo. Kalau lo mau marah-marah, mau berantem, ya sana berantem sama orang, jangan sama gue, gitu ya. Lu pernah terakhir. Dari tadi terakhir mulu. Nggak, ini nyambung. Lu pernah main ke penampungan anjing nggak? Oh, lo pernah cerita nih. Anjing yang paling galak, apa ya? Didiemin aja. Oke, gue ceritain dulu ceritanya ya. Moral of the story di belakang. Karena itu pengalaman itu membekas sekali, gue gunakan itu dalam menghadapi orang-orang dengan bad energy vibes. Gue pernah di ponakan gue waktu masih kecil-kecil. Mereka kan sangat suka binatang ya. Dan masih kecil-kecil. Ponakan lu kuaci ya, Bo? Segede sampo saset ya. Terutama Emma ya. Emma itu nggak ada takutnya wet kalau sama binatang. Mau binatang, saset. binatang segede-gede apa juga lagi gonggong kalau didatengin dia diem. Jadi dia sangat suka main ke dog shelter. Di Bali dekat villa tempat kita nginep ada dog shelter. Dog shelter ini tuh anjingnya ratusan wet. Dari anjing yang gede kayak Scooby-Doo sampai anjing herder sampai chihuahua yang kecil-kecil yang nyolot gitu. Waktu mau masuk, gue sebetulnya penakut. Walau I grew up with dogs. Pesan yang punya dog shelter adalah, oke, gini ya kakak-kakak, nanti kalau masuk, kakak-kakak akan disambut dengan puluhan anjing ini bersamaan. Nature-nya anjing adalah dia akan cari perhatian kepada orang baru. Cara anjing cari perhatian adalah dia akan menggonggong. Ya. Dan kalau yang satu menggonggong, dia akan berusaha menggonggong lebih untuk mencari perhatian lo. Paham. Cara paling baik adalah ignore them, biarin aja. Jadi, Oh ya? iya, saya akan buka pintu, kakak-kakak masuk, duduk di atas meja, biarkan semua anjing itu mengelilingi kakak-kakak dan mencari perhatian kakak-kakak. Nanti mereka akan capek sendiri. Setelah capek sendiri, kakak-kakak boleh kenalan dengan anjing yang kakak-kakak rasa cocok. Oh gitu. Cara kenalannya gimana? Taruh tangan di bawah, nanti mereka akan nyamperin lo. Dia akan ngendus lo, karena melalui indera penciuman. Itu gue belajar. Kita belajar untuk diemin aja. Mereka akan cari perhatian lu gonggong. Jadi gue, kalau berhadapan dengan orang kerja yang begitu, yang bad negative vibe, gue akan ngelihat dia seperti anjing herder yang gue lihat di shelter gue di Bali. Lu lagi cari perhatian, gue nggak akan menanggapi lo. Ntar kalau lu udah tenang, baru gue akan, then I talk to you. Oh. Menarik sih. Ya? Menarik. Selesai. Thank you. Kamsahamnida. Kapunkap. Padahal gue mau nanya. Nanya dong. In the war of ego, the loser is always the winner. Yes. Gue baca tuh kemarin kutipan itu di postingan siapa? Iya ya. Bagus ya. In the war of ego, the loser is always win. The loser is always the winner. Iya, katanya gitu. Jadi diemin aja ya. Gimana aja, Bu? Kayak sok we, mangga kasep. Hanupis kasep. Hari ini gue mau bikin pengumuman. Lu mau gondrongin rambut?